Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video berikutnya. Pada kesempatan ini kita akan membahas video tentang catatan perkembangan pasien terintegrasi ya dan pendokumentasiannya. Jadi saya langsung menuju ke halaman 23 ya, saya ingat di sini. Oke, ini sebagai contoh pendokumentasian evaluasi keperawatan atau catatan perkembangan pasien terintegrasi ya, yang biasanya digunakan oleh mahasiswa pendidikan profesional PLN. Jadi teman-teman di sini format ini sebenarnya pernah saya jelaskan di video rekaman video yang satunya. Namun di sini saya lebih menjelaskan secara teknis ya. Jadi yang namanya CPPT ini merupakan pengejawantahan dari asesmen ulang. Oke, asesmen ulang artinya kita sudah melakukan asesmen awal, kita lakukan perencanaan meliputi penegakan diagnosis, penentuan luaran, perencanaan, kemudian sudah kita melakukan implementasi atau tindakan keperawatan tertentu, sudah kita dokumentasikan di form implementasi tersebut. Nah, pada kesempatan ini kita pastinya akan melakukan evaluasi keperawatan ya, setiap akhir shift dinas. Oke. Rekomendasi saya pribadi, yang namanya evaluasi keperawatan lakukanlah maksimal sekali 1 jam sebelum shift berakhir. Jika misalkan shift berakhir itu di jam 14 atau jam 2 sore, kita mulai melakukan pengisian dokumentasi CPPT ini dilakukannya jam 13 siang ya, atau jam 1 siang. Jangan keburu-buru di awal-awal shift pagi sudah buru-buru masuk ke CPPT, itu merupakan suatu tindakan yang kurang pas ya, karena yang namanya CPPT atau pendokumentasian di CPPT ini merupakan resum dari kita melakukan tindakan keperawatan sepagian sampai siang. Misalkan kita lagi berada di dinas pagi, jam 13 lah kita mulai untuk melakukan evaluasi yang merupakan akhir cerita dari perjalanan shift pagi kita. Seperti biasa, yang namanya evaluasi keperawatan kita sering mengenal ada SOAP, subjektif, objektif, assessment, dan planning. Oke, namun ada sedikit perbedaan yang mungkin akan saya jelaskan di sini. Jadi teman-teman silakan nanti ditulis di sini shift artinya shift pagi, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, dan pembuatan CPPT-nya di jam berapa. Jadi saran saya sih pokoknya minimal sekali ya 1 jam lah sebelum handover atau timbang terima itu dilakukan ya. Jika di rumah sakit kita melaksanakan handover atau timbang terimanya jam 2 siang ya lakukanlah jam 1 kita mulai melakukan pendokumentasian di CPPT ini. Kemudian di sini ada tulisan PPA atau profesional pemberi asuhan. Jika berbicara di rumah sakit ya yang sebenarnya, maka yang namanya pendokumentasian CPPT ini tidak hanya dilakukan oleh perawat, tapi semua disiplin ilmu atau bahasa rumah sakitnya adalah profesional pemberi asuhan yang berinteraksi atau memberikan asuhan kepada si pasien kita. Oke. Tapi kalau di mahasiswa nurse di ULM, form dokumentasi secara umum, form rekam medis ini hanya digunakan oleh mahasiswa. Biasanya yang main di CPPT ini lebih kepada nurse muda yang berdinas ya. Jadi dari PPJA, perawat pengganti PPJA hanya itu. Namun sekedar diketahui teman-teman mahasiswa sekalian, pada implementasi kenyataannya di rumah sakit yang namanya PPA itu banyak. Ya, bisa meliputi dokter penanggung jawab pelayanan atau DPJP, bisa teman-teman nutrisionis, bisa teman-teman apoteker klinis, bisa teman-teman fisioterapis, pokoknya semua disiplin ilmu yang berinteraksi dan memberikan asuhan kepada pasien biasanya nulis di CPPT ini. Namun pada kesempatan ini kita lebih membahas tentang CPPT untuk kalangan mahasiswa nurse ya berarti. Jadi di sini saya contohkan Nurse N selaku PPJA-nya memberikan
keterangan bahwa dia namanya. Kemudian setelah dia melakukan implementasi sebagian tadi, karena dia shift pagi, subjektifnya apa yang tersisa pada pasien tersebut ya, keluhannya lah ya. Kenapa saya bilang tersisa? Karena kan pembuatan CPPT harusnya minimal sekali atau maksimal sekali ya, saya bingung juga jadi. Pokoknya 1 jam lah sebelum handover dilaksanakan ya. Pokoknya kalau handover jam 14, jam 13 baru teman-teman bikin nih CPPT. Subjektifnya apa yang masih tersisa, objektifnya apa yang masih kelihatan atau terpantau, teramati. Kemudian di sini asesmen apa saja diagnosis keperawatan atau masalah keperawatan yang masih eksis pada diri pasien. Meliputi apakah itu dia masalah keperawatan berfokus pada problem masalah atau diagnosis aktual, bisa juga diagnosis resiko atau wellness. Pokoknya apa yang masih eksis pada diri pasien catatlah di di sini ya. Jadi bisa pakai nomor 1, 2, 3, bisa pakai strip, pokoknya disambung aja ya. Jadi ya kalau 4 diagnosis yang ada dan eksis ya udah tulis 4 di situ. Bisa. Nah, P di sini adalah planning. Oke. Nah, agak sedikit berbeda ya. Kalau di stase klinik biasanya P itu kan perencanaan. Tapi kan kalau kita melihat di panduan Dinanda ya, yang namanya planning itu bukan hanya tentang perencanaan ya, tapi perencanaan itu terdiri dari penegakan diagnosis, penentuan luaran, dan pemilihan intervensi. Nah, pada operasional di CPPT ini untuk mahasiswa kami di Nurse ULM, P ini lebih kepada outcome atau kehendak atau luaran yang dikehendaki oleh si PPJA apa ya. Misalkan dia mengalami nyeri akut, di subjektif dia mengeluhkan nyeri skala berapa, di objektif pasien masih beringis, grimes, macam-macam perilaku nyeringai macam-macam. Artinya kan nyeri akut misalkan eksis. Nah, di planning ini dia akan menuliskan bahwa apa yang menjadi harapan dia sebagai PPJA tentang nyerinya. Misalkan nyeri yang ditemui pasien mengeluhkan nyerinya skala 4. Artinya sepeninggal dia sebagai seorang PPJA, maunya pasien itu dia ketemu lagi skala nyerinya ya harusnya menurun ya. Ekspektasi orang yang benar, istilahnya PPJA yang benar pasti menghendaki nyerinya menurun. Artinya kita bisa tuliskan 4 menurun menjadi 2 misalkan. Kemudian misalkan tentang pola napas tidak efektif, misalkan masih terjadi takipnu misalkan. Nah, harapannya kan berarti dari frekuensinya itu tinggi atau di atas dari batas normal menjadi di dalam batas normal. Itu ekspektasinya untuk luaran pada diagnosis pola napas tidak efektif ya, macam-macam. Intinya di P ini tulislah outcome atau kehendak PPJA gimana pasiennya saat dia ketemu lagi dengan PPJA-nya. Nah, di sini menarik. Yang dimaksud dengan outcome gimana harapan seorang PPJA ketika ketemu pasien lagi, artinya kalau kita berbicara smart ya ada istilah time. Nah, waktu yang digunakan di sini kita tidak bisa berbicara sangat detail seperti di stase klinik. Misalkan nyeri akut harus selesai dalam 15 menit. Nah, kalau di sini dan juga melihat contoh-contoh dari rumah sakit, pembuatan waktu lebih disinkronkan dengan kehadiran kembali PPJA-nya kapan. Ya. Misalkan teman-teman di rumah sakit yang menggunakan ketua tim sebagai PPJA, maka biasanya waktu yang dibubuhkan di outcome ini atau di huruf P ini lebih kepada 18 jam. Kenapa? Kenapa jadi 18 jam? Mari kita hitung bersama. Misal, PPJA yang bertindak sebagai Kartim berdinas jam 8 sampai jam 2 siang. Oke, ada waktu 6 jam di situ. Dia ada di sisi pasien. Namun di jam 2 dia pulang. Oke, karena udah masuk shift siang.
ketua tim biasanya nggak shift siang ya, tapi shift pagi terus. Artinya dia pulang siang, kembali lagi ke rumah sakit itu pagi jam 8 waktu timbang terima awal. Sepeninggal dia, pasiennya itu berapa lama tidak ketemu dengan PPJA? Itu adalah 18 jam. Terhitung dari jam 2 siang sampai jam 8 paginya lagi itu 18 jam. Kalau nggak percaya, silahkan hitung sendiri. Dari jam 14 sampai jam 8 pagi lagi itu adalah 18 jam. Oke. Untuk mahasiswa nurse ULM, kami menggunakan model asuhan full PPJA atau metode primer. Artinya PPJA di tempat kami di ULM tidak melulu dinas pagi seperti modifikasi ketua tim yang menjadi PPJA, tapi PPJA masuk di dalam shift. Artinya maybe bisa jadi PPJA itu Senin shift pagi, bisa aja loh Selasanya masuk shift siang. Artinya kan full 24 jam dia meninggalkan pasiennya. Artinya bisa jadi outcome atau luarannya di sini bisa loh tertulis. Harapan dia sebagai PPJ dalam waktu 1 kali 24 jam pasien saya menjadi ini dirincikan sesuai dengan diagnosis yang eksis. Namun kadang kami juga membijaki yang namanya ekspektasi terhadap pasien jika dirasa 24 jam itu terlalu lama, atau misalkan dia nulisnya nih di sini. Dia nulis misalkan sepeninggalnya tadi misalkan dinas pagi, berarti kan meninggalkan dinas siang, malam, dan pagi lagi karena dia dinas pagi ke siang. Kalau dirasa 3 shift itu terlalu lama untuk ditinggalkan karena 24 jam pas. Bisa aja kami kadang membijakinya seperti ini, teman-teman. Boleh jadi yang diinstruksikan hanya shift siang sama malam untuk 18 jam. Lalu bagaimana untuk shift pagi besok? Karena pagi besok kan ceritanya belum masuk tuh si PPJA-nya. Bisa aja nanti seorang PPJA-nya tersebut berkomunikasi sama yang shift malam. Malah minta tuliskan ya instruksi untuk yang shift pagi besoknya. Kenapa? Karena kami berkeyakinan yang namanya kondisi pasien itu kalau terlalu lama kita tinggalkan dan sudah kita sediakan instruksi atau prediksi kondisi, ya lalu kita instruksikan, itu terkesan sangat-sangat prediktif. Ya, jadi kadang kami siasati bisa aja walaupun dia meninggalkan pasien itu 24 jam, boleh aja kami perbolehkan nulis instruksi 18 jam dulu, 2 shift yang dia tinggalkan, 1 shiftnya nanti minta tuliskan sama rekannya yang menjaga pasien di malam hari, sehingga untuk shift pagi akan tersedia kembali instruksi untuk yang dinas pagi, sementara PPJA-nya belum masuk, karena PPJ-nya tadi shiftnya siang ya. Namun kalau misalkan ada mahasiswa kadang yang nulis langsung 24 jam, nggak ada yang salah. Tapi saya bilang biasanya tolong si PPJA yang ada berada dimanapun komunikasi sama yang lagi dinas, karena pasien kadang fluktuatif kondisinya begitu. Perjanjian kami adalah tidak boleh lebih dari 24 jam melakukan instruksi ya, karena kita perawat memahami bahwa kondisi pasien sangat fluktuatif, nggak mungkin dan nggak kami perbolehkan instruksi itu lebih dari 3 shift ya. Jadi kalau ada kegiatan PPJA yang harus meninggalkan pasien, entah itu dia jadi karu role play bayangan atau dia lepas dinas atau hal apapun, biasanya langsung kami batasi si PPJ-nya itu nanti nelpon orang yang bersangkutan yang lagi shift, nanti minta tuliskan instruksi. Dengan catatan dia harus nanya dulu tentang kondisi pasiennya gimana, dia bisa membayangkan pasiennya gimana, baru dia memberikan rekomendasi dan minta tuliskan dengan shift yang berdinas. Salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh PPJA, oleh PPJA adalah melakukan review. Jadi misalkan PPJA dinas pagi, dia meninggalkan dinas siang dan malam. Kami biasanya meminta untuk si PPJA membaca
ke belakang. Jadi dia harus membaca apa yang terjadi di shift sore dan apa yang terjadi di shift malam. Ya. Dan apa mungkin yang terjadi di shift pagi kalau dia meninggalkan 3 shift. Biar PPJA memahami apa yang terjadi pada pasiennya full 24 jam. Karena itulah esensi dari perawatan primer atau perawat primer lah istilahnya. Kalau di sini kita sebutnya adalah istilah PPJA murni atau PPJA full tugasnya. Oke, jadi ada tindakan verifikasi oleh PPJA yang menandakan PPJA sudah membaca ulang. Ya, kalau di sini tadi contoh untuk dokumentasian pagi hari, N langsung karena PPJA-nya yang tanda tangan di sini menyerahkan kepada siapa perawat pelaksana pengganti PPJA di dinas siang. Kemudian untuk di sheet berikutnya, PPJA-nya tidak ada karena dia udah pulang ya. Jadi yang timbang terima kan perawat pelaksana pengganti PPJA siang ke perawat pelaksana pengganti PPJA malam. Nah, di sini terlihat verifikasi nurse N ya, karena kami minta bahwa PPJA harus mereview ke shift sebelumnya sebagai bukti bahwa dia menguasai dan memahami apa yang terjadi pada pasien. Kemudian ada catatan khusus juga, teman-teman. P ini kan sebenarnya adalah outcome yang dikehendaki oleh PPJA ya. Pada shift yang dia bukan PPJA, dia sebenarnya nggak wajib menulis P karena P itu kita selalu berkiblat pada P atau outcome-nya si PPJA. Jika itu tidak terjadi kondisi-kondisi yang di luar prediksi si PPJA. Misal ya, tiba-tiba pasiennya mengalami demam atau hipertermi eksis di dirinya pasien yang sebelumnya tidak ada asesmennya itu berbunyi hipertermi, tiba-tiba ada ya, si perawat pelaksana wajib menelpon atau mengabarin si PPJA-nya. Kami juga mengharapkan komunikasi yang terjadi saat pelaporan pasien itu menggunakan SBAR komunikasi ya. Kemudian pastikan akan ada eksis demam tadi, ada hiperterminya, kemudian pasti ada yang namanya outcome-nya terhadap hipertermia yang terjadi. Dan ada rekomendasi dong dari PPJA ketika mendengar pasiennya mengalami demam sebagai laporan dari perawat pelaksana pengganti PPJA siang. Nah, bisa saja nanti perawat pelaksana pengganti PPJA siang itu menuliskan P dari diagnosis yang baru muncul atas instruksi dari PPJA pastinya ya, karena yang punya pasien itu adalah si PPJA. Bisa ditulis di sini, ditambahkan. Kemudian ada juga mungkin penambahan instruksi dari PPJA, silahkan didokumentasikan. Nah, nanti besok harinya si PPJA tersebut melakukan verifikasi. Benar nggak apa yang didokumentasikan oleh perawat pelaksana pengganti PPJA tadi sesuai dengan instruksi yang dia berikan. Begitu. Itu untuk yang dinas sore, yang dinas malam juga sama mekanismenya. Boleh sampai A aja kalau tidak ada terjadi penambahan diagnosis, tidak perlu ada penambahan outcome, instruksi juga bisa dilanjutkan sesuai dengan instruksi yang sudah diberikan oleh PPJA. Di sini teman-teman ada tulisan DPJP. Kalau pada mahasiswa nurse nggak mungkin ya DPJP nulis di rekam medis simulasi kami. Tapi saya selalu menekankan kepada mahasiswa kami untuk paham bahwa clinical team leader adalah DPJP. DPJP yang benar-benar mempunyai kontrol penuh terhadap asuhan terintegrasi semua PPA. Ya, kalau di awal tadi saya bilang bahwa PPJA wajib mereview semua kerjaan perawat pelaksana, yes, karena PPJA yang punya asuhan pasien. Ya, tapi kalau yang namanya asuhan terintegrasi, DPJP lah yang mempunyai kewenangan karena dia sebagai clinical team leader. Sedini mungkin kami juga memberikan informasi ini kepada mahasiswa kami sehingga mereka paham bahwa yang namanya asuhan terintegrasi, DPJP lah sebagai penanggung jawab asuhan terintegrasinya. Sedangkan PPJA merupakan penanggung jawab asuhan keperawatannya. Begitu.
Oke, itu tadi pengarahan atau review dari saya mengenai penggunaan form CPPT ini. Banyak sebenarnya kondisi-kondisi yang terjadi dan menjadi bahan diskusi kita biasanya dengan mahasiswa terkait dengan instruksi terutama. Ya, karena kita paham bahwa instruksi itu berdasarkan dengan subjektif objektif yang ada di pasien, diterjemahkan menjadi sebuah masalah keperawatan. Untuk mencapai luaran pasti ada instruksi. Instruksi bunyinya lebih kepada tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh perawat pelaksana pengganti PPJA-nya. Ya, sepeninggal PPJA tidak ada berdinas. Jika terjadi perubahan kondisi, saya review lagi bahwa perawat pelaksana pengganti PPJA wajib mengkomunikasikan dengan PPJA dimanapun PPJA berada. PPJA wajib memberikan respon dan memberikan instruksi jika bersesuaian. Si perawat pelaksana pengganti PPJA wajib menuliskan apa yang menjadi rekomendasi oleh PPJA dan PPJA wajib melaksanakan review dan membubuhkan tanda tangan sebagai tanda bahwa dia sudah melakukan review dan menyepakati apa yang ditulis. Sekian ya penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa. Sampai ketemu lagi di penjelasan teknis seputar rekam medis yang kita gunakan untuk stase manajemen keperawatan ini. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.